Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Indonesia dimanapun Anda berada? Jumpa lagi kita dalam program Glora Talks edisi ke-79, Rabu 25 Januari 2023. Pada sore hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sungguh sangat aktual. Sepekan lalu, ribuan kepala desa melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR Senayan. Bahkan yang lebih signifikan lagi, selain mereka melakukan tekanan politik agar para wakil rakyat melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa, agar desa menjadi lebih mandiri dan lebih maju, tetapi yang sangat signifikan dan ini terekam oleh banyak kamera media, para kepala desa ini juga melakukan atau menyatakan sebuah tuntutan tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Menariknya, tuntutan ini mendapatkan respon yang positif atau dikabulkan atau disetujui oleh pemerintah dan DPR. Sementara itu, banyak pihak lain pun juga melakukan keberatan, tidak menyetujui tentang hal ini. Polemik pun bergulir. Pihak yang menyatakan tidak setuju menginginkan agar revisi Undang-Undang Desa ini lebih menekankan kepada isu sentral tentang revisi pemberdayaan desa, kemajuan desa, dan kemandirian desa. Sementara tuntutan untuk perpanjangan masa jabatan kepala desa ini dianggap menjadi anti demokrasi dan juga kontraproduktif. Ini tentu saja menjadi menarik karena saat ini jumlah desa di Indonesia sekitar 83.000 dan jumlah penduduk Indonesia yang berada di desa mencapai 42% atau sekitar 113 juta. Ini tentunya menjadi cukup krusial di tengah-tengah saat ini kita sedang memasuki tahun politik dan akan segera memasuki masa kampanye. Telah hadir pada sore hari ini para narasumber yang akan membahas tentang isu-isu ini yang diantaranya sudah cukup mendapatkan tempat di media untuk membahas tentang hal ini. Ya, sudah hadir dengan kita udah Gus Pardi Gaus. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah Gus Pardi sudah berkenan hadir menjadi narasumber Glora Talks. Baru turun dari pesawat, Ya, masih ya. di airport. Terima kasih. Iya, ini perbincangan kita sore hari ini sudah sangat hangat dan semakin menukik. Begitu, jadi ini kita langsung saja ingin konfirmasi dari wakil rakyat yang kemarin sudah menyatakan setuju dengan gugatan kepala, di sini disebutkannya tidak lebih dari 15% kepala desa yang menyatakan tuntutan perpanjangan masa jabatan menjadi 9 tahun. Bagaimana nih sikapnya Bapak Wakil Rakyat? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Fahri yang saya hormati, yang saya banggakan, yang pernah ke yayasan saya, pesantren Tawali pada Panjang. Oh, panjang-panjang. Berkaitan terhadap apa yang disampaikan tadi, memang saya tidak menyimak dari awal karena memang di atas pesawat dan baru turun dan sekarang ini masih berada di airport. Yang perlu diklarifikasi adalah bahwa kami menerima aspirasi. Oke. Belum menyatakan persetujuannya. Oke. Kami akan menyalurkan aspirasi itu dan tentu ini harus dibicarakan di internal DPR, terutama Komisi 2. Dan revisi undang-undang tidak hanya bisa bertepuk sebelah tangan. Dan hari ini Pak Jokowi menyatakan bahwa masa jabatan itu sudah diatur oleh undang-undang.
nomor 6 tahun 2014 bahwa masa jabatan kepala desa itu 6 kali dan boleh dipilih 6 tahun. sebanyak 3 periode. 6 tahun ya, Yaitu, Pak Gus ya, Parti? 6 tahun Ya, dan boleh dipilih masa jabatannya itu adalah selama 3 periode, yaitu 18 tahun. ya. Tuntutan mereka adalah mereka meminta supaya masa jabatan 1 periode itu diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun dan cukup 2 periode saja. Alasannya adalah mereka mengatakan karena mereka berada di grassroots, tentu percaturan ketika pelaksanaan pilkades dinamikanya tentu tidak sehangat pelaksanaan pilkada kabupaten kota provinsi. Itu yang disampaikan. Bisa-bisa persoalan dinamika kisru itu sampai 1 tahun. Artinya mereka mengatakan efektivitas daripada jabatannya tidaklah 6 tahun. Oleh karena itu mereka menyampaikan untuk bisa diperjuangkan, disalurkan dengan cara merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu. Saya sebelum mereka menyatakan dan datang ke Komisi 2, kebetulan saya habis reses. Tanggal 11 Januari ini, saya kebetulan RDP dengan Pak Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri. Salah satu aspirasi yang saya tampung masyarakat, terutama kepala desa di Sumatera Barat namanya adalah Wali Nagari, memang mereka meminta tuntutan yang sama apa yang disampaikan oleh kepala desa yang datang ke DPR dan melakukan demo itu. Tidak hanya itu yang dia sampaikan, tetapi juga tentang kantor mereka-mereka itu banyak yang tidak layak. Ada yang di warung, dan juga dia menyatakan agar perlu juga ada kebijakan dari pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri tentang pildes atau pemilihan wali nagari di tahun 2023 itu mereka mendengar bahwa di tahun 2023 dilakukan moratorium terhadap pelaksanaan pildes itu, pemilihan kepala desa atau pemilihan kepala nagari. Mereka meminta untuk jangan dilakukan moratorium, biarkanlah seperti air mengalir. Kenapa takut? Padahal ketika dewasa ini kita sedang mempersiapkan pemilu yang lebih dahsyat. Ada pemilihan presiden, ada pemilihan calon legislatif dari tingkat pusat sampai ke tingkat kabupaten kota. Kenapa harus dilakukan moratorium terhadap kami-kami yang kepala desa atau wali nagari? Itu saya sampaikan kepada Pak Menteri ketika RDP. Dan saya minta terutama yang berkaitan dengan masalah perpanjang ini, saya pribadi mengatakan, Pak Menteri, tolong dilakukan kajian mendalam dari aspek sosial, politik, ekonomi, kemasyarakatan. Mana yang lebih bermanfaat, mana yang banyak mudaratnya. Kalau memang 6 tahun yang lebih pas dalam berbagai aspek sebagaimana saya katakan, kenapa tidak ini yang dijadikan ketetapan oleh pemerintah bersama DPR. Kalau memang 9 tahun adalah solusi dalam rangka mengatasi berbagai persoalan kehidupan, kenapa tidak? Itu yang saya sampaikan. Dan malah kemarin kawan-kawan di DPR Komisi 2 malah minta supaya disamakan saja dengan masa jabatan kepala daerah, di atasnya, kabupaten kota, provinsi. Dan jadi birokrasi di atasnya ya, Pak disamakan saja dari tingkat bawah sampai dengan tingkat atas. Itu gagasan disampaikan oleh kawan kami kemarin. Pak Gus Parti, ini kebetulan
Ya, di dalam forum ini ada Mas Asri Anas. Beliau menyampaikan bahwa yang mengajukan tuntutan perpanjangan itu tidak lebih dari 15% Ya. kepala desa seluruh Indonesia. Yang jumlahnya kalau total desa di Indonesia ada 83.000, jadi mayoritas sebenarnya tidak concern terhadap hal itu, Pak. Mereka lebih Ya. concern kepada inti-inti masalah yang lainnya, termasuk tentang alokasi dana desa yang dimintakan minimal 7% dari alokasi APBN. Ya. Jadi yang mau ditanyakan ke saya mengenai apa? Ya, jumlah yang menginginkan perpanjangan tuh Oh, ya. minoritas sekali, Pak. Oh, sebagai referensi bahwa aspirasi itu hanya tidaklah merupakan mayoritas, itu juga sudah kami pahami. Oke. Dan saya memang ada dialog interaktif di El Sinta, dari pendengar para pendengar tidak satu pun yang mendukung perpanjangan masa jabatan itu dengan berbagai alasan. Pertama adalah manakala seandainya kepala desa yang terpilih tidak berkualitas, tidak punya inovasi, tidak punya kreativitas, tentu yang korban adalah masyarakat desa itu. Itu yang disampaikan kepada saya. Namun semuanya itu tentu ini menjadi referensi bagi kami Komisi 2 untuk melakukan kajian mendalam terhadap masukan saran dan pendapat yang disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk apa yang kita diskusikan oleh Gelora pada sore hari ini. Dan saya tentu menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Gelora yang juga punya kepedulian untuk menyampaikan aspirasi, gagasan, persoalan-persoalan sebagaimana saya copy beberapa saat sebentar ini. Tentu ini juga akan saya informasikan kepada kawan-kawan tentang dinamika persoalan-persoalan yang ada di ranah desa itu. Apakah persoalan penataan kepemerintahan desa, persoalan manajemen keuangan, dana desa yang harus ditambah atau bagaimana, itu apalagi di Sumatera Barat, Sumatera pada umumnya, tentu infrastruktur berkaitan dengan desa ini sangat jauh berbeda dengan di Pulau Jawa. Itu pun juga saya sampaikan kepada Pak Menteri ketika kami RDP antara Komisi 2 dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri di Dalam Negeri. Tetapi dinamika ini adalah sesuatu yang lumrah dan biasa menurut saya, apalagi dalam suasana tahun politik, tentu banyak persoalan-persoalan yang diajukan oleh berbagai elemen dalam rangka mendapatkan perhatian agar apa yang mereka dengungkan dan suarakan itu mudah-mudahan diterima, disahuti oleh Komisi 2 dalam hal ini DPR. Dan perlu juga saya sampaikan adalah bahwa Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu memang masuk dalam ranah prolegnas 2020-2024, bukan prolegnas prioritas 2023. Kebetulan saya adalah juga anggota dari Balik. Jadi artinya kalau memang ini disahuti oleh pemerintah dan DPR, apakah itu merupakan inisiatif dari DPR atau pemerintah, tentu harus dilakukan revisi terhadap prolegnas tahun 2023 ini. Inilah mekanisme untuk melakukan revisi terhadap sebuah undang-undang, termasuk dalam hal ini Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Ya, Pak Agus Pardi, rupanya sudah muncul pertanyaan dari media dalam acara Gelora Talks ini. Selalu hadir teman-teman media yang mengikuti perbincangan ini dari awal hingga akhir. Nah, ini sudah muncul pertanyaan dari rekan media Ali Yudin dari jurnas.com. Silakan dibuka layarnya, silakan langsung menyampaikan pertanyaannya, Bang Ali Yudin. Oh, ya, Bang Ali Yudin dari jurnas.com. Pertanyaan dibacakan saja.
Aparat desa semakin manja orientasinya hanya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah sebesar-besarnya. Akibatnya aparat desa yang hidupnya makin makmur tapi kondisi kehidupan rakyatnya tidak banyak berubah. Di samping itu dampak kondisi yang semakin materialistis seperti sekarang, sifat gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat semakin menghilang, semakin jadi diukur oleh materi. Tidak ada materi, tidak ada kerja. Pertanyaannya, sejauh mana Partai Gelora dan para narasumber melihat fenomena seperti ini? Udah, Gus Pardi, silakan merespon, menjawab pertanyaan dari teman media. Jadi saya perlu tambahkan bahwa memang ada juga aspirasi yang disampaikan oleh kepala desa yang berada di Sumatera Barat menyatakan bahwa akibat dari pandemi COVID, dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat yang lebih kurang 1 M itu, mereka terbelenggu untuk melakukan apresiasi terhadap penggunaan dana. Artinya penggunaan dana itu sudah diplot oleh pemerintah, ini untuk ini untuk ini untuk ini. Sehingga mereka tidak punya kreativitas dalam pemanfaatan dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, mereka juga menyampaikan kepada kami supaya berikan keleluasaan dalam penggunaan anggaran, tetapi tetap transparansi, akuntabilitas adalah merupakan keniscayaan. Memang betul apa yang disampaikan oleh Adinda Asri tadi, bahwa kepala desa itu bekerja 24 jam. Dan memang gajinya tidak memadai, itu adalah sesuatu kenyataan. Saya berasal dari desa dan saya selalu melakukan reses-reses itu di desa-desa. Banyak tuntutan harapan karena keterbatasan waktu yang disampaikan. Tentu kurang elok juga saya untuk menjelaskan apa yang mereka sampaikan. Tetapi yang lebih penting adalah perlu juga saya sampaikan informasi bahwa Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan pula bahwa tentang masa jabatan itu hanya 6 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sudah diputuskan. Jadi, Pak Gus? Silakan lihat di keputusan Mahkamah Konstitusi kalau tidak salah tahun 2021. Nah, kalau ini yang juga kita lakukan untuk merevisi undang-undang, tentu ini juga bermasalah hukum karena sudah merupakan keputusan Mahkamah Konstitusi dan itu bersifat inkrah, tentu tidak bisa kita memperjuangkannya kembali. Dan Pak Jokowi pada hari ini menyatakan memang berbeda dengan ketika terjadi kampanye lewat Sujatmiko bahwa Presiden menyetujui perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun ke 9 tahun. Tapi hari ini Pak Jokowi menyatakan sebagai Presiden, beliau mengingatkan bahwa masa jabatan tentang priorisasi kepala desa itu, masa jabatannya yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu adalah 6 tahun. Persoalannya sekarang adalah sebagaimana dikatakan oleh Adinda Asri tadi, beranikah dan mungkinkah pemerintah bersama DPR untuk merevisi undang-undang itu yang pada hari ini tidaklah berada pada prolegnas prioritas di tahun 2023. Bisakah dimasukkan menjadi prolegnas 2023? Bisa saja, manakala ini adalah permintaan apakah dari pemerintah atau bersama DPR untuk dijadikan prioritas di tahun 2023. Tetapi dia berada pada prolegnas 2020-2024. Itulah kondisi tentang Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa sebagaimana kita bahas pada sore hari ini. Dan teman-teman partai politik dan teman-teman partai politik tidak perlu khawatir dengan ancaman mereka tidak akan dipilih di pemilu nanti ya, Pak. Iya, kita profesional saja. Jadi tidak ada persoalan adanya ancaman, semua itu adalah khasanah bagi kami, itu adalah merupakan jamu obat untuk melakukan pertahanan terhadap berbagai aspek kehidupan. Tidak ada persoalan. Tetapi kita bekerja tetap secara profesional sesuai untuk kepentingan bangsa dan negara dan rakyat,
termasuk juga rakyat itu adalah kepentingan kepala desa. Kalau memang ini adalah sebuah sesuatu yang harus dilakukan, bukan keinginan tetapi kebutuhan, kenapa tidak? Ini oleh karena itu perlu dilakukan kajian. Jangan asal ada demo lalu aspirasinya harus diterima, tidak, tetapi perlu ada naskah akademik, perlu ada kajian mendalam sebagaimana saya katakan kepada Pak Tito sebagai Menteri Dalam Negeri ketika kami melakukan RDP di Komisi 2. Ya, terima kasih Pak Gus Pardi Gaus atas kehadirannya pada sore ini. Salam sehat selalu. Ya, sekarang berada di atas mobil nih, pulang ke rumah. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Amin. Oke, Assalamualaikum. terima kasih. Waketum, Adinda Fahri. Terima kasih Bang. Terima kasih udah luar biasa. Ya.